Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan sepanjang hidup, yaitu kita mendatangi majlis ilmu, majlis yang diajarkan di dalamnya Al-Quran, firman Allah, kalam Allah, dan hadis dari Nabi SAW. Dan kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu serta nikmat lainnya, dan mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat Allah sepanjang hidup kita. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, salah satunya adalah kita mendatangi majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat kita butuhkan. Anakmu, surgamu atau nerakamu. Tema yang akan kita bahas adalah anakmu, surgamu atau nerakamu. Berarti tema ini berkaitan tentang orang tua, tentang orang tua yang sudah menjadi orang tua tentunya, atau sebentar lagi mungkin menjadi orang tua. Semuanya pasti menginginkan anaknya soleh dan solehah, InsyaAllah ya. Semua orang tua menginginkan anaknya taat kepada Allah dan Nabi SAW. Dan semua orang tua sangat menginginkan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, banyak memberikan manfaat untuk umat. Dan orang tua pasti bahagia ketika anaknya itu sudah menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang menyenangkan hati, selalu meringankan beban orang tuanya, penyejuk mata dan hati. Subhanallah, dunia mereka berbahagia dengan anaknya, dan di akhirat pun mereka bahagia dengan anaknya. Bahkan di dunia mereka berkumpul bersama anaknya, dan dengan izin Allah nanti mereka pun akan dikumpulkan masuk ke dalam surga bersama anak-anaknya. Itu harapan kita, karena dunia ini sebentar dan pasti kita tinggalkan sementara dan tidak lama, dan kita berharap bisa berada bersama anak-anak kita, bersama pasangan hidup kita, yaitu berada di surga yang kekal abadi selama-lamanya. Itulah kebahagiaan, itulah kebahagiaan yang hakiki, itulah kebahagiaan yang sejati yang tidak Allah berikan kepada sembarang hambanya. Nah, anakmu, surgamu atau nerakamu. Ternyata anak itu tidak selalu bisa menjadi sebab orang tua masuk ke dalam surga, tetapi anak juga bisa menjadi sebab orang tua masuk ke dalam neraka. Anak bisa menyebabkan orang tua mendapatkan nikmat kubur, dan anak juga bisa menyebabkan orang tua mendapatkan siksa kubur. Anak juga bisa menyebabkan orang tua mendapatkan husnul khatimah, dan anak juga bisa menjadi sebab orang tua mendapatkan su'ul khatimah. Jadi kebahagiaan dan penderitaan ya yang terjadi pada seorang muslim
di mana pasangan hidup suami dan istri akan mendapatkan kebahagiaan atau mungkin penderitaan. Salah satu sebabnya adalah bagaimana mereka dengan anak-anak mereka selama hidup di dunia. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan ke setiap orang tua untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, penjagaan ini bukan sehari dua hari jamaah sekalian. Dijaganya diri kita dan keluarga kita secara bersama-sama, dan ini butuh waktu agar kita sebagai orang tua menjadi lebih baik dan anak-anak kita juga semakin lebih baik. Dan kita berusaha keras untuk bersabar, karena untuk menjadikan anak itu soleh dan solehah tidak mudah. Anak itu soleh dan solehah tentunya dengan izin Allah, tetapi Allah mewajibkan kepada para orang tua untuk mendidik mereka, menjaga mereka, membimbing mereka, dan mengarahkan mereka dengan penuh kesabaran, dengan ilmu tentunya. Karena mendidik anak merupakan ibadah. Mendidik anak merupakan ibadah, dan ibadah butuh kepada ilmu. Makanya kita wajib untuk mempelajari tema seperti ini, meskipun dengan waktu yang sangat terbatas, tapi kita ada usaha dalam rangka untuk memperbaiki diri kita sebagai orang tua, dan kedepannya mudah-mudahan anak kita bisa menjadi anak yang saleh dan salehah. Jemaah sekalian, orang tua yang sukses, ya, orang tua yang sukses membesarkan anak-anaknya dan berhasil mendidik mereka menjadi saleh dan salehah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Itulah, ya, orang tua yang sukses. Anaknya semakin dekat kepada agama, anaknya semakin mencintai Allah, anaknya semakin memahami agama dan mengamalkan agama. Ini usahanya orang tua. Tidak boleh kita malas berjuang, berkorban, mati-matian kita untuk mendidik anak-anak kita sesuai kemampuan kita. Apalah artinya orang tua yang memiliki anak yang kaya, barangkali nantinya mereka bisa menduduki jabatan yang tinggi atau memiliki penghasilan yang besar. Apa artinya? Namun mereka durhaka kepada Allah dan Rasul. Apa artinya anak itu memiliki kekayaan, kedudukan dan lain-lain, tapi ternyata mereka tidak berbakti kepada kedua orang tua? Ketahuilah jemaah sekalian, anakmu itu adalah surgamu atau nerakamu. Hati-hati, kita sudah capek, letih dan lelah untuk beribadah dengan berbagai macam ibadah yang Allah wajibkan, atau kita mengikuti ibadah-ibadah yang sunnah. Tetapi ternyata kalau tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian, tidak ada usaha untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita, maka na'udzubillah, hal itu bisa menjadi penderitaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 233. Di surah Al-Baqarah ayat 233. La tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah seorang ibu itu menderita karena anaknya. Jangan sampai, kata Allah, seorang ibu itu menderita karena anaknya. Dan jangan pula seorang ayah itu menderita karena anaknya. Allah sudah menyebutkan ini. Barangkali di antara kita lupa dengan ayat ini. Al-Baqarah 233. Jangan sampai seorang ibu menderita dunia sampai ke akhirat. Apakah ibu ini tidak taat kepada Allah? Bisa jadi dia taat kepada Allah, hablum minallahnya baik. Mungkin hubungan dia dengan suami juga baik, banyak kebaikan-kebaikannya yang dia lakukan. Begitu juga seorang ayah, bisa jadi mungkin dia hablum minallahnya baik, Masya Allah, banyak ilmunya, akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Ya, hablum minan nas juga baik, dia bertanggung jawab kepada istrinya dan keluarganya. Tapi di sini Allah jelaskan bahwa jangan sampai seorang ibu menderita akibat anaknya, dan jangan sampai seorang ayah pun menderita akibat dari perbuatan anaknya. Kenapa seperti itu? Kenapa orang tua menderita di dunia dan di akhirat?
orang tua yang menderita. Ini penyesalan yang luar biasa. Na'udzubillah, karena anak menjadi rusak dengan sebab orang tua. Itu sebabnya. Kenapa mereka menderita? Karena anak itu mayoritas, ya, kita lihat di mana-mana, dan itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, bahwa mayoritas anak itu menjadi rusak akidahnya, rusak tauhidnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, disebabkan oleh peran dari orang tua. Siapapun orang tua itu, meskipun dia seorang ustadz, seorang ulama sekalipun, misalnya, kalau memang seandainya dia tidak memberikan pendidikan dan bimbingan yang benar kepada anak, maka ini bisa menjadi sebab penderitaan yang akan mereka alami. Tidak bahagia hidupnya di dunia ataupun nanti di akhirat ketika Allah tidak berikan ampunan kepada mereka. Tugas kita berat. Ini resiko karena kita punya anak. Berani nikah, berani siap untuk punya anak, maka siap untuk menanggung resiko, yaitu dikasih beban amanah untuk mendidik, merawat, membimbing, mengarahkan anak-anak tersebut. Tidak mudah, karena tidak semua anak itu gampang diatur. Tidak semua anak itu mau mengikuti keinginan Allah dan Rasul. Tidak semua anak itu mau untuk diajak oleh orang tuanya hadir di majelis ilmu. Sholat saja susah, subuh dibangunin terus. Kalau nggak dibangunin nggak bangun. Kalau subuh nggak dibangunkan nggak sholat. Nah, ini dialami. Kita juga mungkin barangkali sebagai orang tua juga demikian. Kenapa anak itu menjadi susah? Coba evaluasi. Bisa jadi sebabnya karena kitanya yang kurang mendekatkan diri kepada Allah. Ada beberapa sebab jamaah sekalian, kenapa anak itu belum menjadi saleh. Ada 4 sebab. Kenapa anak itu belum bisa menjadi saleh atau salehah? Ya, kurang lebih ada 4 sebab. Antum mau catat boleh, mau baca langsung artikelnya juga boleh. Silakan antum mau baca artikelnya langsung, ada di channel Telegram. Silakan antum yang punya aplikasi Telegram untuk buka channel Telegram saya, yaitu Nazmi Umar Bakar. Pojok sebelah kanan ada search atau cari. Nah, disitulah antum tulis judulnya, kenapa anak belum saleh. Ada artikelnya. Ya, ini memudahkan saja bagi yang ingin langsung membaca tanpa menulis. Insya Allah keluar artikelnya yang akan kita bahas. Bagi yang punya Telegram saja ya, ini memudahkan saja. Baik, kita langsung. Kenapa anak itu belum saleh? Yang pertama, bisa jadi orang tua memiliki dosa-dosa di masa lalu. Anakmu surgamu atau nerakamu, ya tentunya ini kembali dengan izin Allah, ya, semua terjadi yang mengantarkan ke surga atau ke neraka dengan sebab anak. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui sebab-sebabnya. Kenapa anak itu belum saleh? Kalau dia sudah saleh, insya Allah jelas, insya Allah kalau dia saleh, anak-anak tersebut apalagi semuanya menjadi saleh dan salehah, maka bisa menjadi sebab orang itu atau orang tua akan dimudahkan menuju ke surga. Nah, tapi ternyata tidak semua anak itu saleh dan salehah, sehingga bisa mengantarkan orang tuanya menuju ke neraka. Kenapa anak belum saleh? Yang pertama, bisa jadi orang tua memiliki dosa-dosa di masa lalu. Orang tua punya dosa-dosa di masa lalu, di mana mereka sampai hari ini belum juga mau bertaubat. Orang tuanya yang tidak mau bertaubat sampai hari ini, tidak mau bertaubat kepada Allah, lalu Allah pun menjadikan anak itu belum saleh dan salehah sebagai hukuman atas perbuatan orang tuanya. Anak sudah besar dan mereka memiliki dosa sendiri karena mereka sudah berakal, mereka sudah bisa bersikap, ya, sudah dewasa. Tetapi jangan salah, karena anak itu bisa melakukan kejahatan-kejahatan atau kemungkaran-kemungkaran bisa jadi dengan sebab orang tuanya. Jadi ini sebab pertama.
orang tua memiliki dosa-dosa di masa lalu dan mereka belum bertobat juga sampai hari ini, sehingga Allah biarkan anak itu menjadi sesuatu yang menjengkelkan bagi orang tuanya. Orang tua setiap hari dongkol, jengkel, ya, marah dengan perbuatan anaknya. Karena memang orang tua itu yang tidak mau bertobat kepada Allah. Allah biarkan itu terjadi sebagai hukuman bagi orang tuanya. Karena di rumah itu terasa tidak nyaman, tidak bahagia. Anak yang selalu membentak kasar dengan intonasi yang keras. Dia melawan orang tuanya, tidak mau untuk mentaati orang tua, bahkan tidak mau ibadah. Bisa jadi yang pertama ini akibat dari perbuatan orang tuanya yang tidak mau bertobat. Orang tua memiliki dosa di masa lalu dan juga dosa di masa sekarang. Jadi karena perbuatan orang tua yang tidak mau bertobat, sehingga anak itu belum bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan ini sebab pertama yang banyak kita saksikan di masyarakat. Jangan salahkan anak terus. Anak juga punya kesalahan, oke lah, itu masalah dia pribadi. Tapi masalah sekarang orang tua, kita nih sebagai orang tua gimana? Karena nanti di akhirat orang tua akan ditanya terlebih dahulu tentang anaknya sebelum anak ditanya tentang orang tua. Jadi karena kitanya yang belum bertaubat dengan taubat nasuha, maka akibatnya anak tersebut tidak mau diatur oleh Allah dan Rasul. Allah biarkan anak itu dalam kondisi yang jauh dari agama, ya, menjengkelkan, dongkol, menjadikan marah orang tua, tidak nyaman. Dan Allah biarkan itu terjadi karena orang tuanya sendiri yang tidak mau bertaubat. Ini sebagai hukuman bagi orang tua yang tidak mau untuk mendidik anaknya. Ini sebab yang pertama, ya. Yang kedua, kenapa anak itu belum saleh? Yang kedua, bisa jadi orang tua memiliki dosa di masa lalu, di mana sekarang mereka sudah bertaubat. Alhamdulillah, ini berbeda dengan yang pertama, ya. Mereka punya dosa di masa lalu dan mereka belum bertaubat. Tapi yang kedua ini mereka punya dosa-dosa di masa lalu. Ya, siapa sih yang tidak punya dosa, ya? Kita kan baru ngaji, kita sebagai orang tua ini baru berubah, baru mengenal sunnah, ya, kita punya dosa-dosa di masa lalu yang kita tidak tahu bagaimana cara beragama dengan benar. Alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Tetapi Allah menjadikan anaknya belum juga saleh dan salehah. Kok bisa? Kan sudah bertaubat orang tuanya dari dosa-dosa di masa lalu. Ternyata Allah menjadikan anaknya belum saleh dan salehah sebagai sebab penggugur dosa-dosa dari orang tua itu. Jadi orang tua itu sudah bertaubat dari dosa-dosanya, dan Allah jadikan anak itu belum soleh dan soleha agar orang tua itu bersabar dan tidak buruk sangka kepada Allah, sehingga dengan demikian dosa-dosa di masa lalunya Allah gugurkan. Terkadang istighfar tidak bermanfaat. Terkadang kita bertobat kepada Allah, ya, naudzubillah, tidak Allah terima. Dan bisa jadi Allah gugurkan dosa kita dan diterima taubat kita dengan sebab sabar dan sabar menghadapi ujian. Orang tua punya dosa di masa lalu dan sekarang sudah bertaubat. Kata orang tua itu, saya sudah bertaubat. Ya, Allah menerima taubat mereka, tapi bukan dengan ucapan istighfar dan taubat yang mereka ucapkan. Istighfar dan taubat yang mereka ucapkan perlu diistighfarkan lagi. Istighfar dari istighfar, taubat dari taubat. Karena istighfarnya tidak benar, tidak sungguh-sungguh. Dan ternyata Allah gugurkan dosa-dosa orang tua tersebut akibat dosa-dosa di masa lalu, yaitu Allah biarkan anaknya sementara belum menjadi soleh dan solehah. Dengan harapan orang tua itu mampu bersabar, dia tidak bersangka kepada Allah, maka dengan demikian Allah pun gugurkan dosa-dosanya. Bisa jadi mungkin seperti itu. Banyak kemungkinan. Ya. Yang ketiga, kenapa anak belum soleh? Bisa jadi orang tua pada saat ini sudah soleh dan solehah. Orang tuanya alhamdulillah sudah berubah, tetapi mereka tidak mau belajar.
Bagaimana cara untuk mendidik anak menjadi soleh dan solehah, sehingga bisa mendapatkan anaknya tersebut ya selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ini sebab ketiga, kenapa anak itu belum menjadi soleh dan solehah. Orang tuanya sudah bertaubat, taubatnya sudah diterima oleh Allah, alhamdulillah. Dia sudah taubat nasuha, mengikuti kajian di sana sini, dia banyak mengejar ketertinggalannya, tetapi mereka tidak mau belajar bagaimana cara mendidik anak. Ini ilmu tersendiri jamaah sekalian. Kita belajar tentang akidah, kita belajar tentang ibadah, kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang bagaimana berumah tangga, suami istri yang tegak di atas ketakwaan sehingga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita jangan lupa, kita wajib ketika sudah menjadi orang tua atau sebelum menjadi orang tua, mendekati pernikahan atau sebentar lagi memiliki anak, untuk belajar tentang bagaimana supaya punya ilmu tentang mendidik anak. Banyak yang belajar tentang akidah dan ibadah, silahkan. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, silahkan. Tapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak paham bagaimana cara mempelajari secara khusus pendidikan masalah anak. Sehingga kita lihat yang terjadi adalah adanya orang-orang yang berilmu, masya Allah, banyak sekali hafalannya, ayatnya, atau mungkin dia seorang dai, seorang pendakwah, tapi anaknya jauh dari agama. Karena bisa jadi mungkin tidak mempelajari masalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Padahal mendidik anak itu idealnya, Bapak Ibu sekalian, mendidik anak itu sebelum menikah. Sebelum menikah, bukan setelah menikah. Dikatakan kepada seorang imam, seorang ulama, bagaimana engkau mendidik anakmu? Maka dia mengatakan bahwa aku mendidik anakku sebelum aku menikah. Bagaimana mungkin engkau belum menikah sudah mendidik anak? Aku persiapkan benih-benih kesolehan dan ketakwaan pada diriku, mempersiapkan gen, bibit unggul. Dia persiapkan dirinya menjadi soleh atau soleha, menjadi bertakwa secara pribadi. Dia siapkan gen yang baik, bibit unggul yang baik. Kemudian setelah itu dia memilih pasangan hidup, tidak sembarangan. Dia pun memilih bibit unggul yang baik. Ini saja sudah termasuk proses pendidikan. Kalau kita mau idealnya seperti ini, meskipun di antara kita mungkin ada yang terlambat. Dari awal sebelum menikah kita sudah siapkan kesolehan kita. Begitu juga kita memilih pasangan hidup tidak boleh sembarangan. Bagi laki-laki memilih pasangan yang salehah. Bagi wanita cari calon suaminya yang saleh. Itu menentukan nasibnya ke depan. Anak yang nanti Allah takdirkan. Sebelum menikah itu dia persiapkan bibit unggulnya, memilih pasangan juga benar. Ternyata si laki-laki ini memilih pasangan hidup wanita yang salehah. Maka bertemulah mereka, dua bibit unggul yang terbaik. Ketika mereka bertemu dalam satu rumah tangga, lalu mereka berhubungan, lalu mereka berdoa kepada Allah dan minta diberikan anak yang saleh dan salehah. Mereka berdoa, bermunajat dan seterusnya. Maka insya Allah besar peluang ke depan anak-anaknya nanti anak-anak yang saleh dan salehah. Demikian dia. Jadi intinya nomor 3 ini adalah orang tua itu sudah baik ya, masya Allah, sudah banyak perubahan, tetapi dia tidak mau belajar. Dan itu banyak terjadi. Orang tua yang sekedar punya anak, dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tapi lupa dengan ilmu masalah pendidikan anak yang mesti dipahami dan kita amalkan setiap hari. Kalau sholat jamaah sekalian 5 kali sehari, subuh sampai isya. Ramadan cuma sekali setahun. Haji sekali seumur hidup. Masalah anak, kalau kita punya anak, apalagi anak tuh banyak, ini bukan sehari 2 hari sampai mati. Tiap hari kita bertemu dengan anak kita, pagi, siang, sore, malam. Bukan hanya dikasih uang saja. Bagaimana mendidik mereka untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW.
Bagaimana agar dia tahu akidah tauhid yang benar, tidak mempersekutukan Allah? Bagaimana agar mereka tahu antara sunnah dan bid'ah? Bagaimana ibadah yang benar? Bagaimana akhlak yang benar? Waduh, capek memang. Tapi inilah resikonya. Tapi kalau mereka baik, mereka benar, Masya Allah, kita bahagia dunia akhirat. Ini aset. Tapi kalau mereka tidak baik, tidak benar, maka menderita tuh orang tua. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi di surah, si ibunya menderita atau si bapaknya menderita. Meskipun mereka kaya raya, uangnya banyak, kehidupannya mewah, tapi tidak ada kebahagiaan. Kalau iman tidak ada di hati, ilmu, cara memahami agama juga salah, dan bahkan tidak diamalkan agama dengan benar, orang tua tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, saat ini kita sedang proses ya, sama-sama sedang proses. Saat ini pun kita sudah bisa melihat bagaimana hasilnya. Sedang proses dan kelihatan hasilnya sedikit demi sedikit ya, perubahan-perubahan itu. Dari kecil mereka dididik ya, diarahkan kepada agama, bahkan umur 7 tahun pun diperintah untuk sholat. Ketika 10 tahun belum sholat dipukul, kata Nabi, didekatkan ke agama, tutup auratnya, ajarkan mereka agar memiliki rasa takut kepada Allah. Ajarkan mereka, ajak mereka untuk duduk di majelis ilmu. Banyak cara. Bahkan saya menulis buku yang saya tulis 12 tahun yang lalu, yang berjudul 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. 100 kiat. 100 kiat bagi orang tua, dari mulai sebelum menikah sampai menikah, sampai punya anak, terus ya, masa kecilnya, dewasanya, remajanya, terus sampai dia menikah, sampai setelah menikah. 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Kita harus berilmu. Insya Allah dengan kita mempelajarinya, ya mudah-mudahan besar peluang Allah mudahkan kita untuk bisa memiliki anak yang soleh dan soleha. Anakmu surgamu atau nerakamu, ya memang hakikatnya Allah lah yang menjadikan kita bisa selamat, tetapi Allah ingin melihat sejauh mana peran orang tua ya dalam memperhatikan anak-anaknya. Yang keempat, kenapa anak belum soleh dan solehah? Bisa jadi orang tua pada saat ini sudah soleh dan solehah, ya sama seperti poin ketiga tadi. Cuma mereka di poin ketiga mereka belum berilmu tentang pendidikan anak. Adapun di poin keempat mereka sudah paham tentang bagaimana cara untuk mendidik anaknya agar bisa soleh dan soleha. Satu persatu kiat mereka lakukan, satu persatu kiat mereka lakukan ya. Namun didapatkan kondisi anak kok belum juga soleh dan soleha. Saya sudah terapkan semuanya, Pak Ustaz, kiat-kiatnya, tapi kok anak saya belum juga soleh dan soleha. Nah ini berarti ujian dari Allah. Bersabarlah. Yang jelas orang tuanya sudah sesuai prosedur, dia sudah secara pribadinya soleh dan soleha sebagai orang tua, dia pun sudah berubah menjadi lebih baik, dia pun sudah berilmu tentang pendidikan anak yang benar. Tetapi kok belum banyak perubahan? Sabar, ini berarti ujian. Nah itu 4 kemungkinan ya. Jadi yang pertama bisa jadi anak belum soleh dan soleha karena memang orang tuanya belum juga bertaubat. Allah biarkan anak itu tidak soleh dan soleha sebagai hukuman. Yang kedua bisa jadi orang tua saat ini ya mereka dengan dosa-dosa di masa lalu, mereka saat ini sudah bertaubat ya, tetapi Allah menjadikan anaknya belum soleh dan soleha sebagai sebab menggugur dosa-dosa dari orang tua itu di masa lalu. Yang ketiga bisa jadi orang tua itu sudah soleh dan soleha tetapi tidak mengetahui ilmu bagaimana mendidik anak. Yang keempat bisa jadi orang tua sudah soleh dan soleha tetapi anak kok belum jadi soleh dan soleha. Bisa jadi karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka hendaknya sebagai orang tua kita bersabar melihat kondisi seperti itu. Coba evaluasi terus dengan kondisi yang kita alami. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya ketika aku bermaksiat kepada Allah, kata beliau,
Ketika aku berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka aku bisa mengetahui dampak buruknya. Aku bisa tahu dampak buruknya. Pada apa? Pada hewan tungganganku, pada pembantuku, pada istriku, bahkan ada tikus di rumahku. Beliau bisa mengetahui kapan beliau berbuat dosa, dampaknya langsung kelihatan sekali. Yang beliau rasakan pada diri pribadinya. Ketika aku berbuat dosa, aku berbuat maksiat, padahal beliau ulama besar, ya insya Allah dosanya sedikitlah, jauh dibandingkan kita. Tapi beliau menceritakan bagaimana pengalamannya, langsung beliau rasakan dalam hidup dan kehidupannya. Ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku bisa mengetahui dampak buruk dari dosa itu. Bukan lagi nanti di alam kubur, nanti di akhirat, bahkan di dunia. Beliau mengatakan dampak buruk kemaksiatan yang aku lakukan, aku mengetahui pada perilaku hewan tungganganku yang awalnya biasa zina, tiba-tiba kok liar. Aku mengetahui bagaimana perilaku pembantuku kok berubah, istriku berubah, bahkan adanya tikus di rumahku yang mengganggu. Subhanallah. Maksud saya cerita seperti ini bahwa kita harus evaluasi adanya sesuatu yang tidak kita inginkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Coba evaluasi, jangan-jangan ini sebab dosa kita. Jangan kita pede banget, wah ini ujian dari Allah, saya kan levelnya sudah menengah ke atas, ya iman saya kan kuat, saya kan sudah bertakwa, wah ini ujian dari Allah, saya sudah lakukan semua cara dengan cara yang terbaik. Ya Allah, jamaah sekalian, coba evaluasi. Sebetulnya bisa jadi akibat dosa kita, sehingga anak itu sampai hari ini belum juga bisa menurut, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang mudah untuk dikendalikan. Coba ketika kita ada di masjid, ya, ada anak yang diam, tenang, anteng, sholat sama-sama, masya Allah subuh sampai isya di bawah sama bapaknya. Tapi ada anak yang tidak bisa dikendalikan. Siapa yang salah ini? Ini masalah kita bersama. Di mana kita sholat merasa tidak nyaman, di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini, terutama ketika maghrib dan isya. Mereka datang bergerombol ramai-ramai dengan teman-teman mereka, lari-lari di masjid, teriak-teriak. Itu saya alami juga di dekat rumah saya. Orang tuanya tidak ke masjid. Mereka berdosa besar. Karena dengan sebab anaknya berada di masjid mengganggu semua orang. Kita marahi anaknya, kita nasihati anaknya, belum tentu orang tuanya mau terima. Kita tidak memukul mereka, tidak boleh ya. Tapi kita panggil, kadang-kadang butuh ada ketegasan. Karena sangat-sangat mengganggu. Lari-lari ketika imam bahkan salah-salah bacaannya, salah membaca karena terganggu dengan keributan dari anak-anak tersebut. Ini orang tua. Anakmu, surgamu atau nerakamu, di dunia saja masyarakat sudah tidak suka dengan anak itu karena orang tuanya bermasalah. Hanya duit saja dikasih kepada anak, hanya memperhatikan kebutuhan sekolahnya, imannya tidak diperhatikan. Bagaimana ilmunya, pemahaman agamanya, bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana sunnahnya. Kenapa? Karena orang tua juga bodoh, dirinya sendiri pun tidak dirubah untuk menjadi lebih baik. Bagaimana anak jadi mereka perhatikan? Karena cinta dunia yang ada di hati mereka, cinta dunia yang berlebihan, yang mengakibatkan akhirnya mereka tidak peduli dengan anak-anaknya. Sekali lagi, tujuan kita bukan anak itu menjadi sesuatu yang wah ya, yang sukses, yang luar biasa dunianya. Tidak seperti itu. Kita inginkan anak itu alhamdulillah bisa hidup dengan kehidupan yang baik. Yang penting imannya harus kuat. Iman harus kuat, akidahnya harus mantap. Dia yakin kepada Allah, apapun yang terjadi, sesulit apapun, sebesar apapun ujian yang menimpa di dunia ini, disikapi dengan sabar. Dia sabar dalam mentaati Allah dan Rasul sampai mati, dan dia sabar untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan sampai mati, dan dia sabar menghadapi ujian dan cobaan yang Allah takdirkan kepada mereka. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, beliau mengatakan salahul aba lahu ta'thir 'ala al-abna.
Kesolehan ayah itu akan memberikan pengaruh terhadap anak-anaknya. Kesolehan ayah ya akan banyak memberikan pengaruh kepada kesolehan anak-anaknya. Kalau ayahnya itu sebagai pemimpin rumah tangga, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ternyata ayahnya itu seorang yang saleh, peduli kepada agamanya, dekat kepada agamanya, paham tentang agamanya, mengamalkan agamanya, maka kata beliau, ya, banyak sekali pengaruhnya, dampaknya, bekasnya itu kepada anak-anaknya nanti insyaallah taala. Jadi anak itu rusak memang akibat dari orang tua. Dan di antara orang tua, suami dan istri, bapaknya yang paling berperan rusaknya anak itu. Kenapa? Karena bapak pemimpin. Istri juga punya saham di situ. Kenapa anak jadi rusak? Tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau mengikuti tauhid, tidak mau beragama dengan cara beragama yang benar, dan seterusnya. Tapi bapak ini dosanya paling besar. Dan mereka juga memiliki pahala paling besar kalau mereka sudah melakukan yang terbaik. Mati-matian mereka untuk bisa ya menjadikan keluarganya keluarga yang benar, tegak di atas ketakwaan. Tapi ya, umumnya mohon maaf ya, secara umum kita lihat survei membuktikan kaum muslimin kan banyak di mana-mana. Ya, bukan hanya yang ngaji di sini, hanya segelintir orang, nggak seberapa banyaknya. Tapi kita lihat di luar sana bagaimana mereka tidak peduli kepada agama, yang tidak sholat banyak sekali. Yang sudah sholat saja masih salah sholatnya, berantakan. Bagaimana yang tidak sholat? Jarang ke masjid, tidak pernah ke masjid, masih terbuka auratnya. Dunia di hati, yang dia inginkan dunia, dunia dan dunia. Padahal sekaya apapun seseorang akan mati. Sudah banyak contohnya, raja maupun ratu mati, kurang kaya, kayanya luar biasa, batangan-batangan emas begitu banyak yang mereka miliki, mati juga. Dan kalau mereka kafir, dipastikan pasti demi Allah mendapatkan siksa kubur, meskipun jasadnya dibalsem, meskipun jasadnya tidak dikubur. Tapi namanya siksa kubur bukan harus dikuburkan di kuburan, tapi kubur itu alam yang lain. Begitu dicabut nyawa oleh malaikatul maut, maka roh berpindah ke alam kubur, bukan kuburan. Kuburan itu jasad, jasad di kuburan. Mungkin tidak dikubur, dibalsam segala macam, disimpan tempat-tempat tertentu, tapi roh sudah dicabut dan pindah ke alam yang lain. Dipindahnya ke alam lain itulah namanya alam kubur, alam akhirat, alam barzakh, dan pasti disiksa. Pada saat itulah seseorang mendapatkan balasan hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Ya. Jadi kembali kepada perkataan tadi, salahul aba lahu ta'thir 'alal abna. Kesolehan ayah itu akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap anak-anaknya. Jadi kalau anak itu belum soleh dan solehah, ya, dan nanti berdampak kepada ke akhirat nanti, anakmu surgamu atau nerakamu, itu gimana bapak? Makanya ibu-ibu ya, akhwat yang belum menikah ya, jangan sembarangan memilih calon suami. Harus cari calon suami yang diperkirakan kuat akidahnya, banyak kepeduliannya kepada masalah agama ini. Karena rumah tangga berantakan, tidak ada kebahagiaan demi Allah. Bahagia itu adalah nikmat dari Allah, dan Allah tidak berikan kepada sembarang hamba. Bahagia di rumah tangga itu pasti akibat demi Allah, karena iman, karena rasa takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena dia paham tentang agama, karena dia mengamalkan agama. Yang bisa mengajak istri dan anak siapa? Ya suami. Makanya Allah sebutkan qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu. Siapa yang diperankan di sini? Suami. Kita jangan bahagia dulu saat ini. Anakmu surgamu atau nerakamu. Iya, alhamdulillah kalau sudah soleh dan solehah ya. Tapi bukan berarti cukup. Andai kata saat ini, mudah-mudahan ya anak-anak kita sudah soleh dan solehah, tapi bukan berarti cukup kita usaha sampai di sini. Kenapa? Karena tetap kewajiban masih ada di pundak kita sampai anak itu mati terlebih dahulu.
atau kita yang mati terlebih dahulu. Ini kewajiban seumur hidup selama anak itu masih ada. Kecuali anak sudah tidak ada, itu beda lagi. Tapi selama anak itu masih ada, jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalnya, maka kewajiban kita untuk memperhatikan mereka. Jangan sampai kita sudah mencoba berbuat kebaikan dari sisi-sisi yang lain, ya, sudah mengikuti sunnah segala macam, ya, tapi masalah anak tidak diperdulikan dan diabaikan. Tambah istri, tambah lagi anak, tambah lagi istri, tambah lagi anak. Jangan main-main. Satu saja sudah berat, istri dengan beberapa anak. Ketika mereka mau nikah lagi, andai kata nih nikah lagi yang kedua, ya, ketiga, silakan bagi yang mampu. Tapi ingat, nanti pertanggungjawabannya akan lebih berat lagi. Karena dengan tambah istri, tambah anak, tambah istri, tambah anak, nanti pertanggungjawaban di akhirat. Na'udzubillah. Kalau memang mereka semuanya baik, alhamdulillah bisa menjadi bertambah-tambah pahala di sisi Allah. Tapi andai kata mereka tidak diperdulikan, tidak diperhatikan, tidak diberikan bagaimana cara untuk mereka bisa dekat kepada Allah, hanya dunianya saja, maka ini bisa menjadi berat beban nanti di alam kubur. Makanya Sa'id bin Al-Musayyib, seorang ulama besar di zaman tabi'in, beliau mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, kata beliau, aku terus menambah solatku, karena engkau, agar engkau bisa menjadi saleh. Aku terus menambah solatku ini agar engkau nantinya diharapkan bisa menjadi saleh. Artinya apa? Semakin dekat orang tua kepada Allah, ibadahnya semakin banyak dan berkualitas, dengan ikhlas dan mengikuti sunnah, ya, dia mengikuti, dia melakukan yang wajib-wajib dia kerjakan, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Semakin dekat kepada Allah, insya Allah nanti anaknya Allah jaga. Allah jaga anaknya tersebut. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Kata para ulama, Allah jaga imannya, Allah jaga hatinya, Allah jaga agamanya. Dan karena dia menjaga Allah, Allah pun akan jaga anaknya. Ketika dia mati nanti pun Allah akan jaga anak tersebut. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, seorang mukmin yang meninggal dunia, ya, seorang mukmin yang meninggal dunia di mana dia selalu memperhatikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, selalu dia memperhatikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah selama di dunia, niscaya Allah senantiasa akan menjaga anak dan keturunannya setelah dia mati. Selama hidup dia berusaha menjadi orang bertakwa. Selama hidup Allah jaga anaknya, dan ketika dia mati Allah jaga anaknya. Jangan khawatir. Dampak kesolehan orang tua itu menjadikan anak insya Allah menjadi soleh. Dampak kesolehan orang tua itu menjadikan anak nanti insya Allah semakin mudah untuk diajak ke agama. Semakin jauh orang tua dari agama ini, maka dikhawatirkan anak pun semakin jauh dari agama. Semakin dekat orang tua itu kepada agama, maka insya Allah anak pun akan semakin dekat kepada agama. Maka Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Al-insan kullama hafiza dinallah, selama seseorang itu menjaga agama Allah, kata beliau, selama seseorang itu menjaga agama Allah, dia jaga agama Allah, dia jaga agama Allah, perintah-perintahnya, ya, dosa-dosa dia jauhi segala macam, kata beliau, niscaya Allah pun akan menjaganya pada jasadnya dan hartanya. Allah jaga mereka pada jasadnya dan hartanya, keluarganya, agamanya, dan yang terakhir yang paling penting kata beliau adalah Allah akan menyelamatkan engkau dari penyimpangan dan kesesatan. Ini ternyata kuncinya jamaah sekalian. Inginkah kita memiliki anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada orang tua? Dan jika kita menginginkannya, maka apakah saat ini kita sudah termasuk sebagai orang tua yang soleh dan soleha? Kalau saat ini kita belum menjadi orang tua yang soleh dan soleha, ya Allah, berat nanti kita untuk bisa memiliki anak itu, anak yang soleh dan soleha.
Maka jadikan diri kita sebagai orang tua yang benar. Jangan sampai nanti justru kita mendapatkan hukuman dari Allah karena tidak ada usaha untuk mendidik anak tersebut. Dibiarkan dalam kemungkaran, dibiarkan dalam kerusakan, dibiarkan dalam tabarruj, memamerkan kecantikan di sosial media, memamerkan keindahannya. Sudah berjilbab sih, sudah tertutup aurat, tapi masih memamerkan kecantikan dan keindahannya luar biasa. Udah ngaji sunnah, bapaknya tahu, bapaknya berdosa, dicatat dosanya. Karena dia pemimpin, si ibu juga berdosa karena membiarkan anaknya, anak wanitanya untuk menampilkan kecantikannya, kemolekannya, keindahannya di sosial media ataupun di luar sana. Jangan menjadi dayyus, seorang suami yang mengetahui adanya penyimpangan, kerusakan, kemungkaran, kesesatan, kejahatan, keburukan di rumah tangganya. Mereka tahu, tapi mereka biarkan saja. Ini seorang dayyus, kata Nabi, tidak akan masuk surga laki-laki yang dayyus. Sehingga nantinya anakmu surgamu atau nerakamu, Allah sebutkan ya dalam Al-Quran tentang rumah tangga yang nantinya masuk neraka bukan satu orang, bukan dua orang, tapi ternyata orang tuanya beserta anaknya semuanya Allah masukkan ke neraka sekaligus. Karena di dunianya mereka tidak mengerti tentang agamanya. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kata Allah tabaraka wa taala, qul, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dan anak-anaknya juga merugi semuanya. Semua keluarganya Allah masukkan sekaligus ke dalam neraka jahanam. Semuanya, bukan satu, dua, tiga. Sesungguhnya orang-orang yang merugi, kata Allah, yaitu orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya sekaligus. Allah masukkan mereka semua ke neraka jahanam. Inilah orang yang paling merugi. Dirinya dimasukkan dalam neraka siksaan, dan keluarganya pun juga dimasukkan dalam neraka sebagai siksaan. Kenapa? Karena selama di dunianya mereka tidak peduli kepada amanah. Ini amanah, ini ada anak nih. Betapa bahagianya punya anak ya. Alhamdulillah, lucu-lucu waktu kecilnya terus sampai besar. Jangan kita tertipu, terperdaya dengan kecintaan yang berlebihan kepada mereka, lalu kita tidak mau mendidik mereka, tidak mau mengarahkan mereka, dimanja terus, dibiarkan terus dalam kesalahan-kesalahan. Setakwa apapun, sesoleh apapun seseorang, apabila mereka sengaja membiarkan anaknya dalam kondisi yang jauh dari agama, dikhawatirkan dia menjadi sebab dia dan anaknya masuk ke dalam siksa api neraka. Inilah yang Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, surat ke-39 ayat yang ke-15. Ini ayat yang sangat kita takutkan jemaah sekalian. Surah yang saya bacakan tadi itu ayatnya, yaitu surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya secara bersama-sama nanti pada hari kiamat. Bukan jadi masukkan ke surga bersama keluarga, masuk surga bersama keluarga, tapi justru Allah masukkan mereka masuk neraka bersama keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah sebutkan di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ayat ke-82 Allah menceritakan tentang adanya anak yatim yang Allah jaga hartanya. Orang tuanya meninggal dunia, dia anak yatim, masih kecil, tapi Allah jaga anak tersebut. Subhanallah. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah sebutkan ayahnya itu adalah seorang yang saleh. Ya, ayahnya seorang yang saleh. Dengan sebab kesolehan anaknya, maka Allah jaga anak yatim tersebut, hartanya dijaga oleh Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir surah Al-Kahfi ayat ke-82, kata beliau, dikatakan bahwasanya ayah yang saleh ini pada ayat ini
Ayat yang disebutkan di ayat ke-82 surah Al-Kahfi, ayah yang soleh pada ayat ini adalah ayah atau kakek yang ketujuh. Ya, ayah atau kakek yang ketujuh. Dan dikatakan juga kakek yang ke-10. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan ini ayah yang soleh, maksudnya kakek ini ke-7 atau kakek yang ke-10. Dan adapun pendapatnya, apapun pendapatnya kata beliau, maka ayat ini merupakan dalil bahwasanya seseorang yang soleh akan dijaga keturunannya. Subhanallah jamaah sekalian, bayangkan dikatakan di sini kakek yang ke-7 atau kakek yang ke-10 yang menyebabkan anak cucunya dijaga oleh Allah. Jadi ternyata dampak kesolehan kita nih saat ini, kalau kita soleh, soleha, kita bertakwa, kita menjadi orang yang Allah cintai, menjadi mukmin yang benar akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya kepada Allah, dampaknya bukan hanya untuk diri kita saja. Dampaknya kalau kita mukmin bertakwa yang Allah cintai, dampaknya kepada keluarga kita. Ini yang pertama. Kepada anak kita juga, nanti kepada anak kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya. Sampai di sini disebutkan kakek yang ke-7 di atas kakek yang ke-10. Dampaknya ke bawah terus. Anak cucunya menjadi baik. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang di atasnya. Termasuk kita hari ini, bisa jadi. Kita kan nggak tahu, tapi bisa jadi kita kumpul seperti ini. Alhamdulillah kita terketuk hatinya untuk datang ke majelis ilmu, mendengarkan kajian dengan tema seperti ini. Alhamdulillah kita sudah mengikuti sunnah, berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh dan saleh. Bisa jadi dengan sebab ibadah dan doa dari kakek-kakek kita terdahulu. Mungkin bisa jadi kakek-kakek kita terdahulu, mereka orang-orang yang dekat kepada agama, bisa jadi. Dan mereka pernah berdoa, ya Allah, jagalah anak cucuku, keturunanku, agar mereka menjadi orang-orang yang dekat kepadamu. Kita belum ada pada waktu itu, bisa jadi. Terus ya, akhirnya kenalah kepada kita, dan kita diberikan hidayah dengan sebab doa mereka pada waktu itu. Sama seperti doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan diriku dan anak cucuku terus termasuk orang-orang yang selalu mendirikan salat, selalu mendirikan salat. Masya Allah. Dan terbukti doanya Nabi Ibrahim. Banyak anak cucu beliau menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang bertakwa. Ya, subhanallah. Nah ini jamaah sekalian, maka doakan anak-anak kita ya supaya mereka menjadi anak yang baik, anak yang berbakti sama orang tua, anak yang memiliki akhlak yang mulia, bukan sekedar hafal Quran 30 juz. Kadang-kadang kita anggap wah ini hafal Quran 30 juz udah soleh dan soleha. Belum. Soleh dan soleha itu bukan sekedar jaminan 30 juz hafalnya. Itu hafalan, bukan akhlak. Karena yang hafal Quran 30 juz belum tentu akhlaknya baik. Bisa jadi saya katakan. Ya, maka kita berjuang, akidahnya benar, ibadahnya benar. Hafalannya ya alhamdulillah kalau bisa seperti itu, bisa diberikan mahkota nanti bagi orang tuanya di akhirat. Tapi yang penting adalah kita mempertahankan, kita berusaha, karena iman itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun ya. Nah, jangan sampai kita sudah merasa berhasil dulu karena belum finish ya. Anak kita sewaktu-waktu bisa berubah, kita pun kadang-kadang bisa berubah juga. Malas timbul, udah ngaji masih malas, sudah ngaji masih gak semangat, sudah ngaji masih tidak sungguh-sungguh. Seharusnya nih dengan kita menjadi muslim sejak lahir kan, berarti sudah puluhan tahun kita menjadi muslim ini. Seharusnya saat ini kita sudah jauh lebih baik. Tapi ternyata masih levelnya belum termasuk level yang baik. Banyak kekurangan ternyata, banyak kelemahan. Tapi kita segera ya mengejar ketertinggalan kita. Ya kita mungkin di pertengahan jalan baru bertaubat, mungkin sebagai suami, sebagai istri. Ya sudahlah, ini masa lalu kita tutup, kita buka lembaran yang baru, kita kejar ketertinggalan kita. Lalu masalah anak gimana? Anak juga baru saya mencoba untuk mendidiknya.
karena saya juga terlambat Ustaz. Ya sudah, tidak apa-apa, kita sama-sama perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki anak-anak, sama-sama ajarkan mereka mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, kuatkan imannya, kuatkan akidahnya, ajarkan kepada mereka cara beribadah dengan benar. Kalau kita sebagai orang tua barangkali ilmunya belum banyak, belum paham, paling tidak kita berikan bukunya atau artikelnya, berikan sarana-sarana untuk menguatkan keislamannya, dan ajak mereka untuk datang ke majelis ilmu. Jangan orang tuanya aja. Ini yang saya perhatikan di mana-mana ya. Orang tuanya semangat untuk belajar, tapi anak tidak diajak. Anakku nggak mau Pak Ustaz. Ya coba cari cara. Bagaimana caranya supaya mereka mau? Ya, coba diberikan sesuatu nasihat atau gimana caranya. Mungkin dia butuh ustadz yang lain, barangkali dia nggak suka ustadz yang ini, nggak masalah. Mungkin dia perlu tema yang lain, nggak suka tema yang ini, nggak masalah. Yang penting ajak dulu, datang duduk, diam dengar. Dengan hadir di masjid seperti ini, masya Allah berkah nanti, tambah iman, tambah ilmu, tambah semangat untuk beramal, dan malaikat mendoakan kita. Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Ya. Jadi anakmu, surgamu atau nerakamu, na'udzubillah min dzalik. Kita inginkan anak itu bisa bersama kita di dunia dengan kebahagiaan, dan nanti juga bisa masuk ke dalam surga bersama kita, ya. Dan di alam kubur anak itu bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Nanti di surga anak juga bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Atau orang tua sudah meninggal lebih dahulu, anak masih hidup, anak pun bisa nanti memberikan ya berbagai macam perkara-perkara yang bermanfaat untuk orang tuanya yang sudah berada di alam kubur terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan kita berharap Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Dan sering-seringlah kita bangun malam, kita tahajud, kita berdoa, kita menangis, kita mengemis, kita merengek, kita meneteskan air mata kita. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan tambahan taufik dan hidayah kepada anak cucu kita, karena kita sayang kepada mereka. Dan jadikan kecintaan kita kepada mereka karena Allah. Dan kalau mereka sudah cinta kepada orang tua, anak kalau sudah cinta sama orang tua, dia atau mereka akan mau mengikuti apa yang orang tua inginkan. Maka raihlah cinta anak. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa mencintai orang tuanya, sayang sama orang tuanya. Kalau sudah sayang dan cinta sama orang tua, insya Allah mereka akan mau untuk mengikuti apa yang disenangi, yang diinginkan oleh orang tuanya. Tapi kalau sudah ada jarak antara anak dan orang tua dan anak, ya, jarak yang jauh dan tidak ada di hati, perasaan hambar, maka tentu sulit nantinya anak itu ya diajak atau dibimbing menuju ke arah kebaikan. Ya, barangkali sampai di sini karena kita harus buka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai tema kita, maka saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud menjaga Allah dengan Allah itu maha kuasa, maha segala Iya. Baik, barakallahu fiik. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Maka Allah akan menjagamu. Sedangkan Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa kita harus menjaga Allah? Ya, ini berdasarkan hadis, jamaah sekalian. Rasul mengatakan ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ini nukilan dari hadis. Lalu bagaimana kita menjaga Allah? Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Maksud hadis ini bukan kita menjaga zatnya Allah. Allah tidak perlu dijaga oleh kita. Allah nggak butuh makhluknya. Allah nggak butuh ciptaannya. Allah nggak butuh kepada hambanya. Seluruh makhluk manusia di muka bumi ini kafir, andai kata Allah tetap maha sempurna dan maha segala-galanya.
Andai kata di muka bumi ini semuanya beriman dan bertakwa, tidak berubah. Allah tetap maha sempurna dan maha segala-galanya. Jadi maksudnya jagalah Allah di sini, jagalah perintah-perintah Allah. Itu maksudnya. Kata Al-Imam Ibn Rajab demikian dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya jagalah perintah Allah, nanti Allah pun akan menjaga kamu. Jagalah larangan-larangan Allah, jauhi, nanti Allah pun akan menjaga kamu. Jagalah batasan-batasan Allah, nanti pun Allah akan menjaga kamu. Jagalah hukum-hukum Allah, nanti pun Allah akan menjaga kamu, gitu. Jadi jaga perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah, jaga hukum-hukum Allah, dan jagalah hak-haknya Allah yang wajib untuk kita kerjakan. Nanti Allah pun akan menjaga kamu. Ya, dampaknya sebab akibat begitu. Kalau kamu begini, ya Allah begini. Kalau kamu begini, ya Allah begini. Sebab akibat. Fadhkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhilah janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Ya, jadi hal seperti ini yang mesti dipahami. Bukan kita menjaga Allah ya, karena tidak mungkin makhluk bisa menjaga Allah, dan Allah pun tidak butuh juga dengan kita. Jadi maksud di sini jagalah Allah, jaga perintah-perintahnya, dan jaga larangan-larangannya, batasannya, hukumannya dan hak-haknya semua. Nanti Allah pun akan menjaga kita. Bahkan bukan hanya kita saja dijaga, keluarga kita dijaga nantinya. Ya, kemudian harta kita pun dijaga, anak cucu kita dijaga, iman kita, hati kita, agama kita, semua dijaga oleh Allah sampai mati, sehingga dia mampu menjadi orang yang istiqomah dan amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya anak yang berani sama orang tuanya, terutama berani kepada ibunya? Tolong kasih nasihat Ustaz, karena anak saya juga ikut di sini nih. Ya. Padahal dia sudah sekolah di sekolah Islam. Ya, mumpung ada anak di sini ya. Jadi ibunya curhat nih. Ya subhanallah, kenapa berani sama ibu? Durhaka, dosa besar. Jangan durhaka kepada orang tua. Ya, kepada bapak maupun kepada ibu. Jangan berkata-kata dengan kasar, jangan berkata dengan intonasi yang keras. Ini dosa besar. Ingin bahagia dunia akhirat, bahagiakan orang tua. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua, hidupnya tidak akan bahagia demi Allah kalau mereka tidak bertobat setelah itu. Banyak sekali kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh seseorang, ya, akibat durhakanya kepada orang tua. Coba lihat di Telegram ya. Bagi yang sudah punya Telegram, sekali lagi saya arahkan ke Telegram saya, Nazmi Umar Bakar, karena di situ saya tulis artikel tentang durhaka kepada orang tua. Barangkali bisa dibaca oleh yang bersangkutan, dan insya Allah bermanfaat juga bagi yang lain. Di Telegram saya ya, Nazmi Umar Bakar, bisa dilihat akibat durhakai orang tua. Apa akibatnya? Ini penting untuk disampaikan karena berdasarkan pertanyaan tadi, supaya anak yang hadir ini tahu ini loh akibatnya, bahayanya. Hati-hati ya, karena memang semua kita ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Tapi kalau durhaka sama orang tua, bisa jadi durhaka itu dalam bentuk fisik, memukul orang tua, atau mungkin dalam perkataan membentak-bentak orang tua, bersuara dengan keras, menghardik. Ya, apalagi sampai hati menjadikan orang tua sedih dan menangis. Hati-hati. Na'udzubillah. Memandang dengan wajah yang cemberut, ya, sinis, bahkan dengan terkadang senyuman yang mengandung ejekan, meremehkan dan merendahkan mereka. Durhaka, na'udzubillah, akibatnya kurang lebih ada 11. Di sini di artikelnya saya sebutkan 11. Pertama, Allah dan Rasulnya telah menjelaskan akibat dari durhaka kepada orang tua, di antaranya mendapatkan dosa besar. Dosa besar.
ridho Allah berada pada ridho orang tua, ya, dan murkanya Allah pada murkanya orang tua, Anda sudah berdosa besar yang mengundang murka Allah. Yang kedua, orang yang durhaka sama orang tua mendapatkan laknat Allah. Allah laknat dia, kehidupannya tidak akan bahagia. Yang ketiga, orang yang durhaka sama orang tua akan terhalang untuk masuk ke dalam surga. Yang keempat, yang durhaka sama orang tua tidak diterima amal solehnya. Bayangkan, amal soleh pun tidak diterima. Yang keempat, ya, tidak diterima amal solehnya. Yang kelima, penyebab doa tidak terkabul. Doa-doa tidak terkabul. Yang keenam, tidak adanya keberkahan hidup. Yang ketujuh, tidak mendapatkan ridho Allah. Yang kedelapan, tidak terhapusnya dosa-dosa. Yang kesembilan, azabnya dipercepat di dunia. Anak durhaka itu azabnya, hukumannya dipercepat di dunia, tidak nunggu nanti di alam kubur. Yang ke-11, anak yang durhaka sama orang tua nantinya dia pun sulit untuk mendapatkan anak yang berbakti kepadanya. Gara-gara dia durhaka sama orang tua dan belum bertaubat, nanti anaknya pun ya besar peluang untuk juga durhaka kepadanya. Yang ke-11, yang terakhir, akibat durhaka sama orang tua nanti mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka di sini disebutkan anak yang berani sama orang tuanya, terutama ibunya. Jangan ya, ibu yang telah mengandung begitu capeknya, letihnya, susahnya, sakitnya, ya Allah, berbulan-bulan melahirkan dengan begitu payahnya antara hidup dan mati. Ketika lahir pun ya Allah perlu juga disusui anak tersebut, ya, dijaga, malamnya bangun, tidurnya kurang, ya Allah. Itu akan dirasakan nanti oleh anak setelah dia punya anak nanti. Saat ini barangkali karena memang dia belum menikah kan. Nanti kalau begitu punya anak, baru nanti kamu akan rasakan bagaimana susahnya, sulitnya orang tua, terutama ibu, ketika melahirkan anak tersebut dan dijaga siang malam, pagi sore, bertahun-tahun. Nyamuk satu saja tidak ingin ada terkena kepada badannya. Satu nyamuk dijaga, betul-betul dicium, dipeluk setiap hari. Bagaimana mungkin seorang anak itu durhaka sama ibunya, sedang ibunya itu luar biasa sayang sama anaknya, ya. Maka berhati-hatilah, Anda sudah disekolahkan di sekolah Islam, betapa sayangnya orang tua itu kepada Anda, dan berterima kasihlah kepada orang tua yang telah mendidik Anda, menyayangi Anda, dan berikan kepada mereka kebahagiaan. Jangan berkata kasar, jangan berkata dengan kata-kata yang bisa membentak, dengan intonasi tinggi, karena siapapun orang tua pasti tidak mau diperlakukan dengan cara seperti itu. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada Anda. Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana dengan orang tua yang belum berhijrah? Orang tua yang belum berhijrah, bapak masih suka minum, tapi anak-anaknya soleh dan soleha, anaknya rajin ke TPA, sholat di masjid dan sopan. Alhamdulillah, kalau memang ini betul kejadiannya, bapaknya belum berhijrah masih suka minum. Minum apa nih? Saya juga minum setiap hari, minum air putih. Ya, mungkin maksudnya minuman-minuman keras, ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi anaknya bagus, bapaknya suka minum, mungkin ibunya ini. Karena enggak diceritakan di situ tentang ibunya. Bapaknya masih suka minum minuman keras, tapi anaknya soleh dan soleha, anaknya rajin ke TPA, sholat di masjid, sopan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Adapun orang tua tadi, si bapak masih juga belum berhijrah, belum bertobat, masih penuh dengan kemaksiatan, ya cobalah diperbaiki. Mungkin anaknya yang memperbaiki orang tua, ya, atau istrinya yang menasihati suaminya, atau kaum muslimin yang lain. Ya, intinya adalah ini perbuatan yang sangat mengecewakan anak, ya, karena anak sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ternyata bapaknya seperti itu. Yang justru seharusnya idealnya bapaklah yang menunjukkan contoh terbaik di rumah tangga, itu yang terbaik, yang paling terdepan. Siapa? Bapak, suami.
bukan yang mencontohkan yang terburuk. Di sini dia akan mendapatkan dosa paling besar. Ya, karena bukannya mendidik dan memberikan contoh, justru dia memberikan contoh yang jelek, bukan kebaikan. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Afwan Ustaz, apakah yang perlu dilakukan seorang anak yang ayahnya sudah berusia di atas 60 tahun, namun beliau sudah cukup lama tidak sholat Jumat? Sudah di atas 60 tahun tidak sholat Jumat, dan sholatnya pun belum rutin 5 waktu di rumah. Sang ayah pernah trauma karena beliau hampir pingsan saat beberapa tahun lalu sholat Jumat. Sang anak sudah mencoba untuk mengingatkan sang ayah, namun kadang diskusi mereka berakhir dengan ayah kurang berkenan pada si anak. Si anak juga berusaha mendoakan sang ayah. Si anak sangat khawatir terhadap kondisi ayahnya yang sepertinya belum atau kurang tertarik kepada agama meski usianya sudah lanjut. Sang ayah percaya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Allah pasti tahu kondisi sang ayah yang sedang kurang sehat. Apa yang mesti dilakukan anak ini, Ustaz, agar ia menjadi anak yang berbakti? Ya, subhanallah. Justru di saat-saat usia tua ya, ayahnya seperti ini merupakan musibah besar. Di atas 60 tahun, saat-saat genting, menegangkan, di mana banyak orang yang mati di usia-usia seperti itu. Termasuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun wafat ketika berusia 63 tahun. Maka jangan putus asa, jangan kecil hati kepada antum yang bertanya. Teruslah mendoakan ya ayah ini agar mendapatkan hidayah dari Allah. Diadakan terus diskusi ringan ya, dengan lemah lembut, jangan bentak-bentak dia, jangan kasar kepadanya, dan terus untuk berusaha agar dia mendapatkan pencerahan dan tumbuh rasa takut kepada Allah. Kita bukan pemberi hidayah, hidayah milik Allah, tapi sebagai anak wajib apapun hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Tapi sebagai anak wajib untuk terus mencoba dan terus mencoba dan terus mencoba. Selamatkan ayah ini. Kesian sekali, ayah ini tentunya sayang sama anaknya, tapi kali ini dia ternyata jauh dari agama dan bahkan tidak mau sholat Jumat. Bahkan 5 waktu pun juga sering ditinggalkan. Ini musibah besar. Bagaimana seandainya Allah cabut nyawanya dalam kondisi seperti ini? Ya, maka kalau sudah coba dengan usaha, nasihat, dakwah, doakan sudah, terus menerus sudah, bangun malam doakan, menangis kepada Allah juga sudah, berikan mungkin artikel atau buku sudah, coba ajak dia sekali waktu untuk ziarah kubur. Bawa bapak ini untuk ziarah kubur. Pak, kita akan mati, bukan mendoakan bapak nanti akan seperti ini, nanti bagaimana kalau seandainya bapak tidak mau melakukan perintah Allah, bapak mendapatkan siksa kubur. Karena orang yang tidak sholat itu, maka besar peluang akan mendapatkan hukuman dari Allah dengan siksa kubur. Bagaimana nasib bapak nanti? Maka usaha dari anak itu lembutkan hatinya. Si bapak ini belum mau untuk beribadah karena hatinya keras. Siapapun pelaku dosa dan maksiat di muka bumi ini yang durhaka kepada Allah dan Rasul, dipastikan karena hatinya keras. Maka lembutkan hati itu dengan salah satunya bawa untuk ziarah kubur atau menghadiri majelis ilmu seperti ini ya, atau minta nasihat sama orang lain agar mereka lah yang menasihati bapak. Mungkin anak tidak mempan, minta tolong orang lain yang menasihati bapak tadi, dan lakukan terus menerus ya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Ya, mohon maaf sudah masuk waktu zuhur. Sampai di sini barangkali pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Anakmu, surgamu atau nerakamu ya. Mudah-mudahan kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan kita bisa berbahagia bersama mereka
di dunia sampai ke akhirat nanti, dan mudah-mudahan anak itu nanti bisa menjadi aset bagi kita yang selalu menolong kita, membantu kita di dunia sampai ke akhirat, dan bahkan bisa mendoakan kita, beramal soleh untuk kita. Ini semua adalah kebahagiaan yang luar biasa. Semoga Allah mengijabah doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.